Islam pada zaman Rasulullah sudah berkembang sangat dengan pesat. Islam tidak hanya berkembang di Mekah, Madinah, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara di Jazirah Arab dan di sekitarnya. Adapun menurut sejarah bahwa puncak perkembangan Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan, terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah secara resmi berdiri pada tahun 750 Masehi. Didirikan oleh Abu Abbas al-Saffah yang dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani dengan merebut kekuasaan dari dinasti sebelumnya, Bani Umayyah. Pada masa itu, umat Islam yang telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Dalam bidang ilmu agama, muncullah beberapa ulama dan bidang hukum atau fikih dengan berbagai mazhab. Dalam bidang hadis ditemukan usaha-usaha untuk penelusuran dan penghimpunan hadis. Ilmu tafsir yang sudah berdiri sendiri, ilmu kedokteran atau pengobatan telah berkembang cukup pesat yang ditandai dengan berdirinya sekolah kedokteran. Juga dibangun lembaga dalam bidang tertentu seperti Baitul Hikmah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi. Menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dari 40 sampai 132 Hijriah atau 660 hingga 750 Masehi. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah, dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah pergantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah sangatlah banyak dan dibagi menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut.
Khalifah Harun ar-Rasyid sangat concern dalam memajukan pengetahuan. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat masa dinasti Abbasiyah sangatlah banyak dan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Yang pertama, ilmu nakliyah diantaranya sebagai berikut. A. Ilmu hadis. B. Ilmu tafsir. C. Ilmu tasawuf. Ilmu akliyah diantaranya A. Sejarah. B. Kedokteran. C. Matematika. D. Astronomi. Perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat dua kota besar yang menjadi pusat peradaban Islam pertama. Kota Baghdad yang tak lain merupakan pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Kedua, kota Samarra yang menjadi pusat seni bangunan Islam. Di sana terdapat kurang lebih 17 istana kecil yang menjadi kiblat arsitektur bangunan bagi kota-kota lainnya. Perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah telah banyak mengalami kemajuan pada seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, militer, kesenian, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa adanya ilmu karena perjuangan para pendahulu. Mempertahankan ilmu juga perlu perjuangan. Apakah kita akan mengecewakan para pendahulu? Tidak, jika kita mau berusaha mempertahankan ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin tahu sumber literatur dari semua materi yang telah saya sampaikan, bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.